Halo Sobat VIP, jumpa lagi di Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Episode kali ini bersama dengan saya Maya, kita akan ngobrol-ngobrol penuh inspirasi dengan salah seorang pakar dari VIP UM. Beliau juga adalah seorang motivator di segala bidang, mulai dari pendidikan sampai kepada pekerjaan, bidang pekerjaan, bahkan bidang sosial sampai ke rumah sakit. Nah, kita sapa bersama yuk. Mama segala umat, ibu 2 orang anak, dan nenek 4 orang cucu. Ibu Dr. Hajah Umi Dayati MPD. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Mbak Maya. Selamat Assalamualaikum pagi. semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Nah, kali ini Bu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Sobat VIP nih tentang pendidikan karakter Bu. Nah, ini menarik banget ini ya Sobat VIP ya. Sebenarnya bagaimana sih Bu asal-usul karakter itu Bu? Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan begitu kepada teman-teman Sobat VIP. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat dulu ya untuk Humas VIP. Luar biasa. Komandannya Pak Eka merangkai satu kegiatan yang kita bisa bincang-bincang Mbak Maya. Nanti akan ketemu banyak orang, ketemu banyak ide yang bisa menginspirasi kita. Pasti akan berdampak pada bingkaian karakter seseorang. Karakter itu motif, minat, kebutuhan dari dalam diri seseorang yang munculnya dalam bentuk perilaku. Konotasi karakter itu selalu baik. Jadi kalau karakter itu konotasinya selalu baik. Kalau kepribadian bisa baik, bisa jelek. Dua-duanya bisa berubah. Yang nggak bisa berubah itu watak. Nah ini Mas Eka, CS, Pak Eka, CS dan timnya ini salah satunya juga dalam rangka membingkai karakter. Gimana sobat-sobat VIP ya dari segala kalangan bisa mempunyai karakter yang hebat. Ya, baik. Nah, Ibu tadi bilang bahwa karakter itu selalu baik ya Bu. Nah, untuk karakter itu sendiri bagaimana pembentukannya Bu? Karakter itu selalu positif. Makanya namanya pendidikan karakter. Kalau kepribadian ini ahlinya Mbak Maya tuh, namanya tes kepribadian. Bisa bagus, bisa jelek. Bingkai pertama pasti dari rumah, dari genetika. Meskipun gak banyak kontribusinya. Yang faktor kedua itu dari geososial kultural Mbak Maya. Jadi ada faktor geografis, ada faktor kultural, ada faktor sosial dan sebagainya. Anak-anak pesisir itu relatif karakternya tegas, ekspresif ya Mbak. Karena suaranya keras juga. Nah anak-anak yang berasal dari pegunungan itu biasanya impresif. Jadi kalau bahasa sekarang ojo baperan lah kalau ketemu banyak orang itu. Kalau dari pesisir itu biasanya terus terang banget. Biasa orang Surabaya ngomong, weh kon tambah lemu, biasa. Tapi kalau Blitar, Tulungagung, Kediri itu biasanya daerah-daerah pegunungan itu agak impresif. Jadi ngomongnya, kamu kok tambah seger gitu. Jadi apa doai artinya. Jadi karakter itu ketika kita melampaui dari ekspektasi orang terhadap kebaikan kita. Kalau kita mau berbuat jahat, karakter menjaga kita. Ojo kono. Makanya penting banget. Masih Safib juga perlu dibekali karakter hebat. Begitu ya Bu ya. Nah, kalau di zaman sekarang ini Bu, bagaimana dengan perkembangan IT Bu? Itu memberikan dampak atau tidak Bu? Iya Mbak Maya ya. IT, HP itu yang disebut setan gepeng itu ya, itu sangat mempengaruhi anak-anak sekarang itu. Anak-anak kena penyakit belulet, mahasiswa-mahasiswa ora iso turu di bawah jam 12. Akhirnya kalau kuliah pertama itu akhirnya banyak yang telat Mbak Maya ya. Sehingga IT itu pastilah pisau bermata dua. Ada positifnya, ada negatifnya. Ayo kita ambil positifnya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari manfaat IT. Jangan digunakan untuk hal-hal yang merusak karakter, melihat hal-hal yang tidak baik, hoak ya, nyebarkan berita hoak gitu. Kemudian mohon maaf, emosi lagi tidak terkendali, ngomong seenaknya di media sosial kayak gitu-gitu. Termasuk salah satu hal yang harus kita jaga. Nah itu karakter yang menjaga. Anak kalau karakternya sudah bagus, mahasiswa terutama ya, itu kalau mau berbuat itu masih mikir, ini apik enggak ya? Ini cocok enggak ya? Ini pantas enggak ya?
Kalau karakternya masih goya-goya, wis lost doll wis itu wabrak wis menyesalnya belakang. Banyak kejadian kayak gitu Mbak Maya ya. Betul sekali, Bu. Nah, oleh karena itu kira-kira apa-apa saja Bu yang bisa menggeser karakter seseorang? Oke. Satu, kalau masih PAUD peran orang tua dan guru masih sangat dominan. SD orang tua dan guru masih dominan juga. SMP teman mulai masuk membingkai karakter anak itu. Makanya anak-anak SMP mulai punya geng. SMA kadang-kadang lebih dominan teman-temannya Mbak Maya. Nah kalau perguruan tinggi itu kan self konsepnya anak-anak sudah mulai terbentuk. Cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Jangan sampai terjadi namanya law attraction itu. Anak-anak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik karena lingkungan. Jadi cari teman yang baik lah. Saya bilang sama teman-teman, kalau satu grup baik, dua grup baik, nanti sak FIB baik, sak UM baik, sak malam baik, nanti jadi baik. Mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri ya Bu ya. Baik. Nah, mungkin ada tips Bu untuk terutama untuk sobat VIP. Untuk sobat VIP. Tips apa ini yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman sobat VIP sebagai mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa begitu ya, supaya bisa memiliki karakter baik gitu. VIP itu fakultas yang luar biasa itu, paling tua kayak di UM ya. Satu, do it. Ayo kita ketahui karakter unggulan kita itu apa. Jadi nggak copying ke orang lain, nggak gampang terpengaruh, imitasi behavior kayak gitu. Do it. Big thing, berpikir besar. Bahwa kita adalah orang yang unik, jadi nggak gampang niru-niru. Kita adalah orang yang hebat, meskipun tidak over. Kemudian yang ketiga small start, dari hal-hal kecil aja. Misalnya kamar mandi kotor ya diguyur lah. Misalnya ada sampah ya diambil lah. Kuliah jangan molor-molor mahasiswa itu. Kalau dikasih tugas ya dikerjakan. Jangan ngeluh terus. Kalau nggak mau mengerjakan tugas ya segera jadi dosen aja. Dosen ya tugasnya memberi tugas ya. Nah, memang mahasiswa tugasnya diberi tugas kan gitu. Jadi time and place itu juga menentukan. Nek wong Jawa tuh ngarani empan papan. Ketika saya jadi mahasiswa saya harus berperilaku kayak gini. Telepon ke dosen, WA ke dosen, itu juga harus ada waktunya, ada tempatnya. Jangan, Bu, besok bimbingan, tanda pentung. Oh, yo harus mulai belajar ya nak ya. Kalau mahasiswa itu memang kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang nggak tahu. Adik-adik kadang-kadang nggak tahu. Sampean kayak gitu. Di daerah-daerah tertentu sampean tuh sangat dihormati, tapi daerah-daerah tertentu enggak juga. Jadi aman kalau pakai bahasa Indonesia sebetulnya komunikasinya. Baik, Bu Umi. Nah, ini tadi sudah memberikan tips ya untuk sobat VIP semuanya. Nah, hal apa Bu yang bisa memotivasi sobat VIP untuk bisa memiliki karakter yang baik gitu? Oh, saya harus nih mengejar karakter baik. Setiap orang pasti diberi Allah kebaikan, ya, karakter baik itu. Yang kalau orang bilang tuh sak lemu-lemu niwa ya si ono rine, sak kuru-kuru niwa ya si ono daging. Jadi kita semua tuh punya karakter baik. Nah kadang-kadang belum ketemu. Makanya di jurusannya Mbak Maya itu kan penting banget itu mengetahui apakah dia punya ketangguhan kerja, apakah dia punya motivasi, apakah disiplin, apakah talkative atau perfeksionis. Nah itu yang kita unggulkan. Nah kadang-kadang ketika orang belum mengenal dirinya sendiri, tidak akan pernah dia bisa mengenal orang lain. Wong kenal awake dhewe ora iso kenal wong liya. Jadi kenali diri sendiri dulu. Baru kita membahagiakan lingkungan sekitar, kemudian keluarga kita, kemudian ke yang lebih besar. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi karakter itu sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus kita kenali, kemudian kalau bisa kita sebarkan, kita tularkan, dan kita jaga konsistensinya. Konsistensi ya Bu ya. Baik. Kalau misalnya sobat VIP ini punya karakter yang baik gitu ya Bu Umi. Itu efeknya apa saja nih Bu Umi supaya teman-teman juga bisa wah ternyata ini efeknya, ternyata saya berarti harus punya nih karakter yang baik gitu. Satu, nyaman.
Kita nyaman karena kita akan diterima di mana-mana karena kita mempunyai personal branding iki lho aku. Sehingga orang tidak melihat kita dari dimensi abu-abu. Iki sopo toh? Yang kedua, kalau kita sudah nyaman, lingkungan kita juga akan merasa nyaman. Kita diterima di lingkungan manapun, tidak ada perilaku manipulatif, tidak ada perilaku agresif. Yang ada adalah kenyamanan dan harmoni. Kayak di taman itu bunganya kan ya macam-macam, nek suketok dari lapangan sepak bola kan. Jadi ketika kita tahu karakter macam-macam tuh dunia jadi indah. Dan kita saling menghargai. Iya, aku punya kelebihan ini, tapi aku juga punya kekurangan. Dirimu punya kelebihan itu, tapi juga punya kekurangan. Ayo kita sama-sama. Wah, enak kalau hidup kayak gitu. Iya ya Bu ya, jadi harmonisasi begitu ya Bu ya. Ya, baik Sobat VIP, ini tadi Bu Umi sudah sampaikan bahwa kita harus mengenali diri kita sendiri. Nah, ketika kita mengenali diri kita sendiri, itu bukan hanya sesuatu yang potensi, tapi juga kelemahan, begitu ya Bu Umi ya. Betul. Keterbatasan, dan itu bermuara pada penerimaan diri. Betul, ya, betul. Sehingga kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri, dan itu tadi pengaruhnya ke lingkungan dan sekitar kita. Nah, Bu Umi, sebagai closing statement, Bu Umi mau menyampaikan apa nih kepada Sobat VIP? Silakan. Sobat VIP semuanya, ayo temukan karaktermu. Ayo kita sebarkan aura positif dari karaktermu yang hebat. Jangan menilai orang dari pandangan pertama atau dari sisi yang negatif. Semua orang pasti punya kebaikan. Dan karakter itulah kebaikan masing-masing individu. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, bahagia dengan karakter yang luar biasa. Amin. Terima kasih banyak Bu Sama, Umi. Mbak Maya. Oke, Sobat VIP, sekian ngobrol kita hari ini. Next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tentunya dengan pakar-pakar yang akan memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita semua. Oke, semangat untuk membingkai karakter baik. Sampai jumpa. Dadah. Dadah, assalamualaikum.